Ibadah pengutusan kelas 12 pada siang hari ini akan segera kita mulai. Shalom, selamat siang semua. Shalom. Shalom siang. Puji Tuhan, kita masih bisa berkumpul dalam acara kali ini dalam rangka ibadah pengutusan kelas 12. Sebelum memulai ibadah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dinda Pakpahan dan saya Hana Josephine. Kami berdua sebagai MC yang akan membawakan acara ibadah pada siang hari ini dari awal sampai selesai. Sebelum memulai ibadah kali ini, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sebelum kita masuk kepada doa pembuka hari ini, mari kita satukan hati untuk mengangkat satu pujian dari lagu yang berjudul Jangan Lelah. Sungguhnya hadirat Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Maka dari itu, mari kita undang hadirat Allah pada ibadah pengutusan siang hari ini, supaya ibadah kali ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dari pagi hari tadi sampai siang hari ini. Tuhan mengizinkan kami untuk berkumpul bersama-sama di dalam Zoom meeting siang hari ini, untuk boleh berkumpul, bernyanyi, memuji nama Tuhan, dan juga menaikkan doa dan pujian kami untuk memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan. Terkhusus untuk kakak-kakak kelas 12 siang hari ini, kami akan memberikan semangat dan juga memberikan pesan kepada mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh semangat dan boleh kuat dalam menghadapi ujian-ujian yang akan mereka hadapi selainnya Bapak.
Bapak berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya semua ibadah rangkaian siang hari ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada kendala ya Tuhan. Ini adalah permohonan kami sampaikan melalui perantaraan putramu terkasih Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Calon Guru Huria David Ferdinand Tampubolon SPDK, mari persiapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan dengan mengangkat lagu pujian yang berjudul Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Kepada Bapak David, waktu dan tempat dipersilakan untuk memulai firman. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus dan anak-anak Bapak yang Bapak kasihi, keluarga besar SMA Negeri 104 Jakarta, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Sinar Maha Mulia yang lahir daripada Allah Bapa dengan persekutuan anaknya Yesus Kristus dan curahan Roh Kudus, itulah yang memberkati hati dan pikiran kita, agar di dalam mendengarkan firman ini, kita dapat memahami dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena di sini Bapak melihat ada, mungkin bagi Bapak ya, bagi Bapak Sinaga ya. Bapak Sinaga itu adalah orang baru, karena Bapak juga di sini sebagai, saya di sini juga sebagai guru baru kurang lebih 1 bulan Amang Sinaga. Betul kan Amang Sinaga kan? Bapak Sinaga kan? Ketua komite? Iya kah? Ada yang bisa menjawab MC, betulkah? Maaf Pak, namanya Charles Siaan. Oh, Pak Siahaan. Oh ya, maaf, maaf. Ya, ya, ya. Bapak Siahaan ya. Ya, perkenalkan, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah calon guru Huria HKBP, David Ferdinand Tampubolon SPDK.
eh, saya di Jakarta ini sedang bebas tugas dari gereja karena sedang mengambil studi pasca sarjana di UKI Amangsahaan. Jadi tahun ini Tuhan berkenan studi pasca sarjana saya selesai dari Universitas Kristen Indonesia. Jadi saya S1-nya dari salah satu lembaga teologi milik gereja HKBP, namanya Sekolah Tinggi Guru Huria HKBP. Umur saya masih tergolong sangat-sangat muda dari seluruh guru yang ada di sana. Umur saya sekarang masih 24 tahun. Jadi bisa dibilang pada saat saya perkenalan dengan anak-anak yang di SMA ini, saya mengatakan kepada mereka di luar kita bisa panggilannya seloro, bisa panggil kakak, abang, dan lain sebagainya. Kalau ada partiturannya dalam orang Batak ya, bisa panggil lain dan lain sebagainya. Nah, itu kalau di luar saya katakan ke mereka. Namun kalau di dalam sekolah tetap dia panggil Bapak. Ya, saya pikir demikianlah perkenalan singkat yang saya berikan kepada kita semua. Untuk saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil dari Filipi 4, Filipi pasal 4, ayat 6 sampai 9 dan ayat 13. Filipi 4 ayat 6 sampai 9 dan ayat 13. Saya membacakannya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian mendengarkannya, sebab dari iman timbul akan pendengaran. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Inggris menurut versi King James. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which ye have both learned and received and heard
and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. I can do all things through Christ which strengthen me. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Untuk MC, Bapak bisa share screen kah? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya, terima kasih. Ya, kelihatan ya? Ini ya layarnya ya, Bapak Ibu dan anak-anak Bapak semuanya. Terlihat, Pak. Terlihat ya? Oke, puji Tuhan. Ya, tema yang diambil oleh panitia, tema yang diambil oleh sekolah kita saat ini ialah pray together and success together. Filipi 4 ayat 6 sampai 9 dan ayat 13 teksnya. Ketika sekolah kita memberikan tema demikian, dan teks Alkitab sebelumnya teks Alkitab ini diambil dari Filipi 4 ayat 13. Saya berpikir di sana, di manalah ketemunya topik ini, tema ini dengan Filipi pasal 4 ayat 13. Karena setelah saya baca buku-buku tafsir, buku-buku teologi, perjanjian baru, kok seolah-olah tidak ada hubungannya begitu dengan topik ini. Namun saya ingat apa yang dikatakan oleh dosen saya pada saat saya kuliah S1 di mata kuliah khotbah. Dia bilang begini, dalam bahasa Batak dia memang mengatakannya, nanti saya Indonesiakan ya. Jami tahun nahina persiamu unang daminotom, katanya. Khotbahkanlah apa yang kau percayai, bukan yang kau ketahui, katanya. Nah, setelah saya renungkan firman Tuhan ini, Filipi 4 ayat 13 ini, saya tambahkanlah dia dari atas. Saya usulkanlah kepada sekolah, Filipi 4 mulai dari ayat 6 sampai 9 dan 13 lah buat sebagai dasar dari tema kita ini. Alasannya apa? Karena ada kata di sana yang mengantarkan kita menuju kepada tema kita ini, yaitu doa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, dan anak-anak Bapak sekaligus, semuanya mulai dari kelas 1, 2, dan 3, mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Kita percayai dan kita imani bahwa kehidupan ini tidak luput dari yang namanya problem ya. Tidak luput yang dari namanya rintangan. Tidak luput dari yang namanya masalah. Hidup ini penuh dengan masalah. Ketika sebelum PJJ, coba flashback dulu ya, semuanya. Kelas 10, 11, dan 12. Masalah nggak bangun pagi? Jam 5 pagi, jam 5 subuh. Bagi yang hidupnya sudah teratur, mungkin itu tidak masalah. Tidak bermasalah dia. Tapi bagi hidupnya yang belum teratur, yang masih butuh aturan, yang masih butuh diarahkan, yang masih butuh didorong, bangun jam 5 pagi itu adalah suatu masalah di dalam hidupnya. Suatu masalah yang besar di dalam hidupnya. Karena apa? Dia belum terbiasa untuk mandi di jam segitu. Kalaupun dia bangun di jam segitu, dibanguni. Kalaupun dia menyentuh air, bisa jadi hanya mandi 2 jari.
ya, dicelupkan 2 jari tangannya itu ke air, lalu diusapkanlah ke matanya biar hilang itu kotoran matanya itu. Ya, hidup ini penuh dengan masalah. Bapak pernah nonton satu video di Facebook, video motivasi. Di akhir video itu dia bilang begini, ada kata bijak di dalam video itu yang Bapak kutip. Kita yang berkeinginan, kita yang berencana, orang yang mencibir, orang yang berkomentar, dan Tuhan yang menentukan. Itu merupakan masalah, ya. Dari kata-kata bijak itu merupakan masalah di dalam konteks kehidupan sosial kita. Kita yang berencana, orang lain yang berkomentar. Entah apa urusannya itu, yang penting dia yang berkomentar. Dia yang berkomentar ke kita. Tapi ingat, bukan dia yang berpengaruh. Bukan komentar orang itu yang berpengaruh ke dalam diri kita, namun pertimbangan kita akan rencana kita itu dan penentuan daripada Tuhan. Masalah itu, ya, Bapak next kan dulu. Ya. Masalah itu terdapat banyak golongan-golongannya. Mulai dari masalah kesehatan, masalah sosial, masalah ekonomi, dan masih banyak lagi ya. Masalah-masalah yang kalau misalnya diteliti oleh para ahli, mungkin ada lagi nama-namanya selain yang 3 itu. Ya. Masalah itu juga menghampiri setiap orang tanpa memandang usia. Artinya, rintangan itu, setiap masalah itu ada di setiap individu. Yang pertama, Bapak kasih contoh. Kenapa Bapak bilang hidup ini penuh dengan masalah di sebelumnya tadi? Bapak ambil dari buku Hana Santoso dan Andar Ismail. Memahami krisis lanjut usia. Uraian medis dan pedagogis pastoral. Itu judul bukunya. Di sana dikatakan bahwa kebanyakan lansia rindu untuk menimang cucu. Itu masalah yang paling besar bagi lansia. Lansia dalam hal ini umur 60-an ke atas. Rindu punya cucu, takut mengalami masa-masa sulit, menghadapi kematian dan lain sebagainya. Di sana dikatakan demikian. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa harus ada pendampingan khusus agar lansia tetap semangat menjalani kehidupannya. Ya. Masalah orang yang sudah memasuki kategori usia pernikahan misalnya, atau usia dewasa kita katakanlah, juga banyak, ya. Mulai dari persiapan pernikahannya bagaimana, misalnya, persiapan mentalnya, ya, bagaimana di dalam persiapan mental ini, bagaimana membangun keluarga yang menjadi keluarga rukun, begitu, dan lain sebagainya. Yang kemudian masalah orang yang berada pada kategori usia remaja. Nah, ini di usia-usia kalian lah ini, begitu kan? Nah, usia 12 kalau WHO bilang, World Health Organization bilang bahwa usia remaja itu, mungkin Bapak sudah pernah bilang di kelas, usia remaja itu dari usia 12 sampai 24 tahun. Juga banyak. Bahkan menurut Stanley Hall,
Ya, Bapak di sini ada mengutip pandangannya Stanley Hall. Dia merupakan ahli remaja, ya, peneliti di bidang remaja. Dia mengatakan bahwa masa-masa remaja itu di umur remaja pada rentang usia 12 sampai 24 tahun itu disebut dengan periode storm and stress, badai dan stres. Nah, jadi ada banyak masalah begitu. Nah, di sini juga Bapak ada membuat satu ya tulisan Bapak ya. Judulnya Pendekatan Psikoanalisis dan Teologi Kristen terhadap Kesehatan Mental Remaja Kristen akibat PJJ. Nah, di sini juga usia remaja itu ya pada saat menjalani PJJ mengalami banyak masalah, kendala jaringan. Ini bisa mengakibatkan masalah mental ketika si remaja itu, si anak itu tidak mampu mengatasi dirinya sendiri. Begitu. Nah, hal tersebut ya, apa yang Bapak bilang tadi barusan, apa yang saya katakan barusan merupakan contoh konkret daripada masalah hidup yang ada di dunia ini, yang sedang kita hadapi, kenyataan hidup yang sedang kita hadapi. Jika kita di dalam dunia ini tidak mengalami masalah sama sekali, atau tidak merasa dalam hidup ini kita tidak ada masalah, tidak ada rintangan dan lain sebagainya, ada dua indikatornya. Yang pertama dia gila, yang kedua dia sudah meninggal. Ya, istilah kerennya kalau di usia-usia kalian, anak-anak Bapak meninggoy, ya. Ada dua indikatornya jika dia tidak mengalami masalah, begitu. Dalam konteks teks kita pada saat ini, ya, Paulus juga demikian. Perjalanan kehidupan, perjalanan pelayanan Paulus tidaklah mulus. Ada jatuh bangunnya, ada naik turunnya, ada mengalami banyak masalah dan rintangan di dalam perjalanan kehidupannya, di dalam perjalanan kehidupan pelayanannya. Ya. Dia, kehidupan pelayanan Paulus seolah-olah bisa diibaratkan seperti harimau yang sudah dijinakkan oleh tuannya, ya, tuannya ini maksudnya Yesus, namun dia disergap, dikepung oleh harimau-harimau yang lain yang tidak menyenangi tuannya. Itu artinya masalah yang dihadapi oleh Paulus adalah masalah yang sangat pelik. Dia mendapat masalah karena Tuhannya. Bapak mau bertanya kepada kalian semuanya. Apakah pernah kalian di sini dirundung mendapat masalah karena Tuhanmu? Oke, tidak ada yang menjawab. Itu berarti Bapak bisa simpulkan tidak ada satupun di antara kita, di antara keluarga besar SMA 104 Jakarta ini, khususnya yang Kristen, mendapatkan masalah karena Yesus Kristus. Ya. Apa yang dialami Paulus juga dialami kita. Masalah yang dalam konteks teks kita pada saat ini, masalah yang dihadapi oleh Paulus adalah pengkotak-kotakan di dalam jemaat Filipi. Ada satu jemaat yang pro dengan dia, ada satu jemaat yang tidak pro dengan dia. Dengan kata lain, ada kubu positif, ada kubu negatif di dalam pelayanannya, di dalam jemaat di Filipi itu. Di dalam diri kita sendiri pun, kedua kubu itu, kedua sisi itu ada. Dan tidak bisa kita pungkiri itu tidak ada.
Misalnya, ketika saudara-saudara sekalian, anak-anak Bapak di sini, khususnya yang wanita ya, mau belajar gitu. Tiba-tiba bunyi handphonenya, ya. Tiba-tiba bunyi handphonenya, yang bunyi itu WhatsApp-nya gitu. Apalagi dari pacarnya misalnya kan. Nah, pembelajarannya itu bisa saja lupa karena dia harus men-chatting pacarnya begitu. Bukunya itu bisa saja ditutup dia kembali karena dia harus men-chatting pacarnya begitu. Atau ketika dia akan belajar, namun handphonenya bunyi lagi, tapi bukan dari WhatsApp, namun apa? Lazada atau Shopee atau satu lagi yang warna hijau itu Tokopedia begitu. Nah, bagaimana dirimu mengkontrol dirimu agar kubu eh, negatif yang ada pada dirimu itu, agar godaan itu, agar masalah itu tidak ada padamu. 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan demikian. Janganlah sesat, pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan yang buruk itu ternyata bukan hanya dikatakan rekan-rekan kita, bukan. Namun ketika kita tidak bisa mengontrol diri, ketika kita tidak bisa menahan diri, itu sudah menjadi pergaulan buruk dalam kehidupan kita. Roh itu penurut, tetapi daging lemah, kata firman Tuhan. Ya. Dalam mencapai kubu yang positif dalam kehidupan kita, agar kita dapat mengatasi masalah yang ada dalam hidup, Paulus mengatakan bahwa dalam teks kita ini, dalam Filipi 4 ayat 6 sampai 9 dan 13, seluruh kehidupan kita di ayat 6-nya dibawalah ke dalam Tuhan melalui doa. Ya. Sebab apa? Doa seperti yang mungkin sudah sering kita dengar, doa itu merupakan nafas kehidupan iman, nafas kehidupan seorang yang beriman, nafas kehidupan orang Kristen. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, wahai engkau yang masuk ke dalam pencobaan. Roh itu menurut, tetapi daging lemah. Dalam menyikapi fenomena kehidupan, ya, dalam menyikapi kenyataan kehidupan yang pelik ini dan serba cepat berubah, ibadah, persekutuan iman atau persekutuan yang konstruktif, yang membangun, dan doa adalah sangat penting. Disinilah hubungan dari antara topik ini, tema, dan teks kita. Persekutuan dengan orang-orang yang seiman dengan berdoa adalah sangat penting. Firman Tuhan juga berkata bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada. Hidup yang penuh doa dan ucapan syukur akan apa yang telah kita capai akan mencukupkan kehidupan kita. Ketika kita sudah merasa cukup dalam hidup ini, kita mengimplikasikannya serta kita mengimplementasikannya dalam kehidupan kita ini, kita akan merasa prosperity, ya, damai. Di ayat 7 tadi dikatakan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah eiren tu. Artinya prosperity atau sama dengan damai. Yang paling berharga itu adalah kedamaian
dalam hidup. Sehingga dalam ayat berikutnya dinyatakan dalam kehidupan kita, kita dapat memilah mana yang baik, mana yang berkenan di hadapan Allah bagi kita. Dan pada akhirnya kita dapat mengikrarkan itu dalam kehidupan kita. Apapun masalah, apapun rintangan yang aku hadapi, aku akan berdiri teguh dalam Tuhan yang menguatkan aku. Oleh karena itu, masalah tidak bisa dihindari. Rintangan itu tidak bisa dihindari. Ujian tidak bisa dihindari. Ujian itu pasti ada dan selalu datang. Tugas itu selalu ada dan pasti datang. Dia tidak bisa dihindari. Selesaikan dengan baik. Selesaikan dengan sempurna. Jangan ada kata nanti dalam kamusmu sebagai pelajar. Jangan ada kata nanti. Kalian disebut sebagai pelajar. Oleh karena itu belajarlah dalam kehidupan kalian. Gunakanlah waktu yang ada pada kalian. Pakailah itu sebaik mungkin. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Belajarlah dengan baik. Baca kembali bukumu. Jangan tidurkan. Maka engkau akan berhasil melewati rintangan yang akan engkau hadapi sebentar lagi. Ya. Bentuk kelompok belajar. Di dalam kelompok itu kalian akan dapat membangun satu sama lain. Jangan pandang agamanya di dalam kelompok itu. Jangan pandang apa asal-usulnya. Pada intinya bentuk kelompok belajar itu. Jika kamu malas belajar, bentuk kelompok belajar yang rekan-rekanmu rajin belajar. Agar kamu termotivasi. Begitu. Jika kamu rajin belajar, jika kamu pintar, bentuk kelompok belajar, usahakan di sana ada rekan-rekanmu yang perlu kamu bagi. Guna mewujudkan persekutuan yang konstruktif. Persekutuan yang membangun di dalam kehidupan kalian. Melalui kelompok itu, kalian juga akan sukses bersama melewati ujian sekolah dan bahkan USBN yang nanti akan kalian laksanakan. Pray together and be successful together. Bersama dan dengan bergandengan tangan, anak-anak Bapak semuanya, anak-anak kami semuanya pasti mampu melewati ujian yang akan kalian laksanakan. Tetaplah jujur. Tetaplah baik. Apa yang baik, yang berkenan bagi Allah, dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami masing-masing ada dua kubu yang selalu tarik-menarik Tuhan. Kubu negatif yang menimbulkan masalah dalam kehidupan kami dan kubu positif yang mendorong kami. Kami berharap hanya kepadamu saja ya Tuhan. Melalui curahan Roh Kudus-Mu yang selalu menstimulus kami, yang selalu mendorong kami menaikkan kubu positif yang ada dalam diri kami, agar kami mampu melewati seluruh tugas dan tanggung jawab yang telah Engkau berikan kepada kami sebagai pelajar. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
Kami mohon Tuhan, melalui pengulangan kami, melalui apa yang telah kami dapat di SMA 104 Jakarta oleh para guru-guru kami yang ada di sini, kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kepada kami penerangan, agar ketika dalam menghadapi ujian, kami mampu melewatinya Tuhan. Demikian juga Tuhan, guru-guru kami yang ada di SMA Negeri 104 Jakarta ini, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati mereka. Tambahkan rezeki kepada mereka Tuhan, agar dalam mendidik kami, mereka semakin setia dan semakin berbahagia untuk melaksanakan tugas yang telah Engkau berikan kepada mereka. Lah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, orang tua kami Tuhan, yang juga turut berperan mendidik kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkati mereka. Berikan kepada mereka panjang umur, limpahkan kepada mereka rezeki yang daripadamu ya Tuhan. Agar melalui berkat-berkat yang akan Kau berikan kepada mereka, yang telah Engkau berikan kepada mereka, mereka mampu menyekolahkan kami sampai ke tahap yang lebih tinggi. Tuhan, kami mengaku orang berdosa. Darah-Mu yang mengalir di kayu salib telah mensucikan kami. Amin. Terima kasih banyak kepada Bapak David atas firman yang sudah disampaikan kepada kami semua. Kiranya firman yang sudah disampaikan tadi dapat kita terapkan dan menjadi teladan bagi kehidupan sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, mari bersama-sama kita angkat pujian dari lagu yang berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaran, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku.
satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kau Tuhanku, satu-satunya yang ku harapkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkatkan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan memulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Perjalanan kakak-kakak selama ini hingga sampai pada kelas 12 tentu tidak lepas dari pertolongan Tuhan dan juga bimbingan dari Bapak serta Ibu Guru. Untuk itu, mari sama-sama kita dengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Ibu Marta Wisapardede MPD khusus untuk kakak-kakak kelas 12. Kepada Ibu Marta, waktu dan tempatnya dipersilakan. Shalom, Shalom, Ma'am. please on cam ya. Shalom, Ma'am. Nggak mau ngomong kalau nggak kameranya nggak dibuka. Ini pesan-pesan kan? Ini gimana kalau melihat semua? Coba dibuka dulu. I talk to women ya, bicara dengan muridnya ya. Nggak bisa lebarin aja, saya nggak pakai PPT kok. Coba dibuka kameranya. On cam ya. Atalia, Christopher buka kameranya. Nadisa. Jasmine buka, saya nggak mau ngomong kalau nggak kamu buka. Andreas, ada nggak kamu Andreas itu? Andreas mana nih? Natalia. Oke, puji Tuhan ya, kita masih bisa bertemu di sini sekarang dengan kalian yang akan menyelesaikan sekolah kalian. Ini ada judulnya, kesan dan pesan. Jujur aja, kalau namanya kesan, kurang berkesan kalian. Ya, karena apa? Tidak ada yang menonjol dari kalian, terutama yang prokris dan rokat. Tapi bukan berarti nanti, coba kamu dengar saya ngomong ya, panelis, can you hear? Dengar nggak? Suaranya jelas nggak? Dengar, Mem. Oke. Bukan berarti tadi saya bilang tidak berkesan, bukan berarti tidak ada yang istimewa dari kalian. Nah, sekarang saya ngomong ke pesan. Kamu sekarang kelas 12, the final as students, terakhir sebagai siswa. Bisa kau bayangkan dari TK, SD, SMP, SMA, and this is the last.
Senior high school, the last time. Sekarang kamu harus bisa menentukan kau mau jadi siapa nanti. Do you want to be someone, somebody, atau bukan siapa-siapa? It relate to you. Apa yang kamu lakukan, itu yang kamu dapatkan. Oke, kamu mulai dari nanti kamu akan mengerjakan ujian, final test. Tentu kamu akan melakukan terbaik. Karena di ujian sekolah itu akan tampilkan di ijazah kalian. It's not to you, this is me. Inilah saya, nilai saya segini. As responsible ya, as a human beings. Kelas 12. Ingat sekali lagi, the last time for you as student. Nanti kamu akan jadi seseorang, nanti akan dosennya bilang, saudara Rinto, bukan kamu Rinto, nggak begitu lagi. Karena kamu dianggap sudah akan dewasa. Jadi pesan buat kalian, coba cek siapa kalian. I just hope you want to be someone. Jangan pernah bercita-cita ingin jadi orang kaya, kelak ya. Tapi jadilah kamu orang yang I want to be someone berkualitas. Jadi kamu nanti kalau kamu berkualitas, seseorang yang berguna, kelak kamu akan rezeki akan datang dengan sendirinya. Jadi jadilah seseorang, gunakan tangan dan kaki sendiri, bukan orang tua lagi. Karena kamu sudah akan dianggap dewasa. Ya, jadi itu pesan kami sebagai guru senior high school yang dimana kamilah kelas terakhir dari kalian selama kalian menjadi siswa. Jadilah senior. Ya, gunakan tangan kaki sendiri. Bukan lagi kamu menentukan, orang tua kamu bukan. Orang tua hanya mendukung kalian. Jadilah kalian terbang sebagai burung Raja Wali. Lalu mampirlah di tempat yang benar. Ya, menjadi seorang bukan menjadi pembuat onar atau seseorang menjadi nobody. Ya, ini saya sedikit agak gemas sama kalian karena beberapa orang tidak hadir di sini. Padahal dua bersama harusnya kan kita nih sebenarnya happy aja. Tapi sekarang ada muncul kata-kata saya sama kalian. Tadi pesan tidak ada, ya. Oke, sekali lagi. Bukan berarti kalian tidak istimewa. Kalian istimewa. Maka buat kalian jadi istimewa. Jadi seseorang. Jadi makin dewasa, mulai kalian nanti dari ujian, lakukan yang terbaik. Supaya nilai kalian di ijazah bagus. Itu pertama langkahnya. Be honest. Jujur dengan diri kamu sendiri. Kerjakan sebaik mungkin. Ya, sekali lagi, cita-cita kalian capai dengan cara komitmen kalian bahwa kalian akan menjadi seseorang. Tadi kepala sekolah bilang bahwa 10 tahun ke depan kalian yang pegang negara ini. I believe that. I hope that. Ya. Harapan kami penuh sama kalian. Ya. Jadi makin dewasa kalian, makin berpikir bahwa kamu melakukan yang terbaik buat masa depan kalian nanti. Bagaimana kalau sahutin? Coba kamu sahut saya dulu. Good afternoon all. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Kamu harus tahu bahwa we love you so much. Ya. Love you so much. Maka kamu cintai diri kamu sendiri, juga melakukan yang terbaik buat kalian demi masa depan kalian. Segitu ucapan saya sama kalian, simple, ya, simple sederhana, tapi memang to the point untuk masa depan kalian for next time. Oke, thank you for your attention. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
Terima kasih kepada Ibu Marta yang sudah memberikan pesannya kepada kakak kelas 12. Selanjutnya adalah pesan dan motivasi yang akan disampaikan oleh Bapak Charles Yahaan sebagai perwakilan orang tua. Kepada Bapak Charles, waktu yang tepat dipersilakan. Maaf, saya buka maksud saya. Supaya jelas muka daripada perwakilan orang tua ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih kesempatan diberikan kepada saya mewakili orang tua. Kebetulan saya juga sebagai pengurus komite. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta David Ferdinand Tambulon. Saya juga sebagai sintua di sana HKBP Kramat Jati ya, namanya. Nanti kemudian anak merah ya. Izinkan saya memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Tadi dari absen saya juga mikir kok anak-anak saya ini bagaimana sih kok udah kelas 12 pada umumnya kok nggak ada semuanya, pikiran saya. Apa sih arahan kita orang tua kepada anak kita ya? Tadi saya sempat berpikir dalam acara ini karena ini acara doa bersama ya untuk anak-anak kita khusus kelas 12 yang akan kita berangkatkan pertama-tama menempuh ujian dari sekolahnya. Kedua, mungkin nanti melanjutkan sekolahnya di kedinasan atau juga ke mahasiswa. Itu tadi saya agak gemas karena ini orang Kristen begitu. Kepada kita orang tua, apabila ada acara-acara segini, baik kelas 10, 11, 12, bila ada dari guru, tolonglah anak-anak kita, Bapak Ibu, dianjurkan. Kalau Bapak Ibu ada di kerjaan, tolong telepon agar mengikuti setiap apapun yang diberikan oleh sekolah melalui kerohanian. Itu harapan saya. Agar kita itu bisa menjadi dekat dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Tanpa kita setia dengan Tuhan, apapun itu tidak akan berhasil. Dan itu harapan saya kepada orang tua. Kepada anak-anakku, inilah kita mungkin nggak bisa ketemu dalam prokes kita ya, 104 ini, karena pandemi nggak bisa tatap muka. Saya mewakili orang tua, mungkin anak saya mendengarkan juga sekarang, bagaimana saya orang tua memberikan arahan kepada anakku, mungkin begitu kali orang tua yang lain ya. Apabila anak-anak sekarang ini belajar melalui katakanlah online atau daring namanya ini, mungkin anak-anak bosan apa gimana, enggak katakanlah kurang semangat karena enggak pakai baju lengkap, hanya di atas atau kancingnya dikancingin aja mungkin, atau belum pernah mandi juga langsung belajar. Sekarang pesan Bapak atau orang tua, ini berapa hari lagi ya, pergunakan waktu sebagai orang Kristen, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan ya. Kalau bisa anak-anakku baca sedikit Alkitab itu, baca, ada di situ firman Tuhan. Kemauan tanpa membaca dengan Tuhan tidak akan berhasil anak-anakku ya. Jadi anak-anakku ini kesempatan yang baik. Sudah ada tadi beberapa pandangan, mungkin arahan baik daripada Bapak Pendeta, daripada Ibu Perdiri ya tadi ya, yang sudah lama di sini. Bahkan kepala sekolah tadi mengatakan kalian ini menjadi anak-anak penerus bangsa untuk puluhan tahun yang akan datang. Jadi persiapkan anak-anakku ya, jangan malas-malas ya. Jauhkan dulu HP, boleh HP itu dilihat, boleh ya, tapi ada waktunya. Bila memang kalian belajar dengan apakah melalui sekolah ataupun melalui les, silakan full perhatian agar kalian menguasai pelajaran-pelajaran yang diberikan dari sekolah Bapak Ibu guru. Kalau ada yang mungkin menambah pengetahuan melalui les, silakan. Jangan belajar hanya belajar doang, hanya lihat-lihat aja. Penting absenlah, datanglah. Ini saya sudah dipanggil oleh guru saya sudah nongol di kamera, udah ya, nggak boleh gitu ya.
Ini seminggu lagi Bu ya, ini belajar ya. Ya sudah itu ada lagi di depan sana itu ada tujuan kalian, ada dan tanggal lagi. Bayangkan seluruh Indonesia untuk merebutkan jurusan kalian anak-anak inginkan nanti untuk apa USBN ya namanya itu ya untuk mahasiswa. Jadi sekali lagi saya mewakili orang tua. Pergunakan waktu, teliti, jangan malas-malas, ulangi pelajaran-pelajaran yang sudah dibelajarkan oleh Bapak Ibu guru ya. Bila pergunakan waktu itu baik, kesehatan juga jaga ya. Asupan makanan juga harus dipersiapkan, jangan belajar tanpa makan. Belajar tanpa makan bisa kita itu tidak masuk pikiran ya. Aku mau belajar kok nggak makan, nggak ada sarapan, itu tidak akan masuk, bisa membuat pusing. Jadi aturlah anak-anakku ya, seluruh anak-anakku yang beragama Kristen ataupun itu Katolik ataupun mungkin ada Buddha karena nggak ada khusus ya. Saya selaku orang tua menganjurkan kalian sekali lagi pergunakan waktu ya, pergunakan waktu ya, teliti, sabar ya, dan juga minta sama Tuhan, minta arahan Tuhan. Tuhan, saya tidak bisa ini belajar ini. Tuhan, saya tidak mampu untuk belajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Berdoa, buka bukumu itu lagi pelan-pelan. Kalau kamu malas atau katakan kalau kamu istilahnya bosan, cari yang lain ya. Mungkin itu ada triknya ya. Kalau bosan bahasa Inggris, coba dulu tinggalkan dulu bahasa Inggris ya. Jangan paksakan dirimu dulu ya. Itulah arahan saya. Mungkin itu semua orang tua kali arahannya kepada anaknya sehingga anaknya supaya berhasil bahkan mungkin mendapat nilai yang bagus dan juga mencapai cita-cita yang diinginkan oleh orang tua bahkan mungkin juga jadi di perguruan tinggi. Sebagai baik saya pribadi juga, inilah saya selalu berdoa, Tuhan, bila ada kekurangan dan kesalahan saya, anak ini pengennya belajar di negeri dengan sekolah yang dia inginkan. Ya, saya tidak pernah memberikan atau katakanlah memaksakan anak saya jurusan ini atau ini dan ini. Tapi saya berikan himbauan banyak sekolah-sekolah kedinasan yang dalam hal ini tidak ada biaya. Tapi anak-anak sekarang ini kemauannya sendiri. Ya silakan aja ya anak-anak ya. Bila mau tentara, polisi, silakan. Mau sarjana hukum apa, ya silakan ya. Itulah sebagai kami orang tua. Hanya arahan dari kami. Kami tetap mendoakan kalian. Dan juga harapan saya, doakanlah kami juga orang tua, supaya dapat sehat-sehat untuk mencari nafkah kalian, supaya tercapai cita-cita kalian, mungkin nanti sesudah SMA, apapun jurusan yang Anda tuju atau sekolah manapun. Kira-kira demikianlah kepada anak-anakku ya. Ya, sekali lagi ya jangan malas, jangan malas. Ya, bila pun kamu katakan kurang pintar, masih bisa. Asal tekun dan berdoa. Itulah harapan saya. Kiranya Tuhan yang Maha Kuasa melalui Yesus Kristus yang kita percayai, memberikan kekuatan dan menyertai kita. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Charles atas pesan dan motivasi yang telah disampaikan. Sampailah kepada inti acara dalam ibadah kali ini, yakni menaikkan doa syafaat, doa ujian untuk kakak-kakak kelas 12, dan dilanjutkan dengan doa penutup. Untuk itu, saya persilakan kepada Bapak David untuk memimpin doa syafaat, doa ujian, beserta dengan doa penutup kali ini. Kepada Bapak David, tempat dipersilakan. Tes, suara saya sudah kedengaran ya?
Ya, Bapak Ibu, guru, dan Bapak Ibu orang tua, adik-adik kelas 10 dan kelas 11, marilah kita mendoakan anak-anak kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang pada tingkatan kelas 12 yang akan memasuki ujian sekolah dan pada tahap selanjutnya agar mereka sukses. Kita bawakan mereka ke dalam doa kita yang akan saya pimpin. Marilah kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi. Ya Yesus Kristus, Raja Gereja, yang memimpin kami seluruh umat-Mu sebagai gereja yang hidup. Ya Roh Kudus, penuntun yang mulia, yang selalu menuntun kehidupan kami dalam setiap saat. Kami tidak sanggup Tuhan tanpa pertolongan-Mu dalam menjalani ujian ini yang akan kami laksanakan nantinya. Kami tidak sanggup Tuhan menjalani kehidupan kami tanpa campur tangan-Mu. Dalam setiap kehidupan kami, ya Allah, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu kuasa Roh-Mu yang selalu menaungi kami, yang selalu membimbing kami, yang selalu memegang tangan kami, mengarahkan kami kepada jalan yang benar, kepada jalan yang Engkau kehendaki. Berikan kepada kami, ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, hikmat serta pengetahuan, agar kami dapat menyelesaikan studi kami melalui ujian sekolah berbasis komputer dan nasional dengan baik, tanpa kekurangan satu apapun Tuhan. Roh Kudus-Mu yang kami harapkan untuk menuntun kehidupan dan membimbing kami dalam mengulangi kembali pelajaran yang ada, yang telah diberikan oleh guru-guru kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, agar mereka mampu menghadapinya itu. Dalam setiap pembelajaran mereka Tuhan, kami mohon, sertai dan bimbing agar mereka mudah untuk memahami dan mengerti. Bagi para guru mereka Tuhan yang sudah berpeluh-peluh membimbing mereka, kami juga mohon berkat daripada Tuhan, kesabaran bagi mereka yang selalu bersedia Tuhan memberikan materi yang terbaik bagi anak-anak-Mu, khususnya yang kelas 12 ini Tuhan. Kami juga memohon, ya Allah Bapa, buat orang tua atau wali dari anak-anak-Mu kelas 12 yang selalu rutin, yang selalu tidak pernah bosan-bosannya, ya Allah Bapa, memberikan nasihat kepada mereka, petuah-petuah kehidupan. Kiranya Tuhan sertai dan berikan kesehatan juga selalu kepada mereka. Tuhan Yesus Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga dan persekutuan Roh Kudus, kami mengikrarkan kepadamu, ya Allah Bapa, kami adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan,
kami juga tidak lupa mendoakan sekolahmu, SMA 104 Jakarta. Kami mohon ya Allah, perjuangan-perjuangan para Bapak Ibu guru, beserta perjuangan yang akan dilaksanakan oleh anak-anakmu kelas 12 nantinya Tuhan. Kiranya itu berdampak bagi pembangunan sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 104 Jakarta ini Tuhan. Agar SMA Negeri 104 Jakarta ini dapat menjadi berkat di lingkungan sekitarnya. Bahkan dapat menjadi berkat dalam skala nasional. Berkati pengurusnya Tuhan, mulai dari kepala sekolah, tingkat tertinggi sampai terendah, agar mampu bersinergi dengan para orang tua, agar mampu bersinergi dengan baik dengan masyarakat sekitar, sehingga menghasilkan nilai-nilai yang baik di hadapan seluruh umat-Mu yang ada, Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami Tuhan yang jauh dari kesempurnaan. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau sudah menyempurnakannya ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. 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 Sampailah kita pada akhir rangkaian ibadah pengutusan kelas 12 siang hari ini. Semoga doa yang sudah dinaikkan serta pesan yang sudah disampaikan dapat menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi kakak-kakak kelas 12 dalam menjalankan rangkaian ujian yang akan segera dihadapi. Akhir kata dari kami, saya Dinda Pakpahan bersama dengan rekan saya, Hana Josephine, kami pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Guru serta para kakak-kakak kelas 12 yang sudah bersedia mengikuti ibadah siang hari ini. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kami yang tidak kami sengaja sewaktu membawakan acara ibadah pengutusan siang hari ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Terima kasih makasih ya.